Guys, welcome back to my channel Dita Jago Vokal, cintai karakter suaramu. Oke, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman. Let's go. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk bantu subscribe, like, comment, and share biar saya selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat nih buat teman-teman yang mau mendalami vokal. Oke, kemarin banyak banget pertanyaan dan beberapa yang aku pilih ini bagus banget pertanyaannya dan berguna untuk teman-teman yang suka nyanyi gitu loh. Aku akan menjawab ada 4 pertanyaan yang bagus banget. Ini pertanyaannya keren-keren sih sebenarnya. Oke, ini yang nomor 1. Minta solusinya, nada saya terkendala pada kalimat u atau mu. Susah sekali kalau saya lagi nyanyi terus dapat ref yang kalimatnya mu atau ku. Apalagi kalau refnya suaranya tinggi, pasti suara saya nggak sampai. Mohon solusinya. Nah, jadi begini ya guys. Memang untuk huruf vokal u itu bermasalah di bagian nada tinggi. Karena apa? Dia kalimatnya itu menekan di bagian tenggorokan. Nah, kebanyakan teman-teman u-nya itu kayak gini. Nah, itu otomatis kalian akan terjadi kecelakaan nih. Bisa jadi false, bisa jadi harmonic pitch, ya gitu ya. Jadi gitu seperti itu kan maksudnya. Nah, jadi solusinya itu simpel banget. Yang pertama adalah ketika kalian menggunakan huruf vokal u, memang mulutnya harus begini. Bukan bukan itu nggak boleh. Resonansi yang dikeluarkan dari bentuk mulut kita itu mempengaruhi gitu ya. Bisa jadi kecelakaan seperti tadi. Jadi bisa cintaku, seperti itu aja, cintaku, bisa terjadi seperti itu. Jadi solusinya adalah bentuk dari mulut itu mempengaruhi dari hasil yang kita keluarkan. Jadi harus menarik ke depan seperti ini. Bukan atau ini otomatis akan kalau dibilang itu akan merasa tertahan di sini dan hasilnya kurang maksimal. Semoga bermanfaat. Oke, kita tips yang nomor 2. Nomor 2 ini, kebalik. Suka banget tips dari kakak, minta tips makanan dan minuman biar tenggorokannya enteng kak. Nah, sebenarnya makanan dan minuman itu nggak terlalu pengaruh banget. Banyak kok di penyanyi luar itu minum alkohol gitu kan, atau ngerokok dulu lah. Tergantung dari tubuhnya juga, siapnya tuh seperti apa. Tetapi ada beberapa makanan yang memang dianjurkan dan bagus untuk kita saat nyanyi nih. Yang pertama itu makan kencur. Kencur itu kenapa dimakan? Dia bisa membunuh bakteri yang ada di tenggorokan kita dan memberikan rasa hangat dan kelenjar air liur kita di bagian tenggorokan itu lebih basah. Makanya nyanyinya lebih enteng dan segar dan fresh gitu di bagian tenggorokan kita. Nah, itu bagus untuk makan kencur yang pertamanya gitu ya. Terus yang kedua itu ketika kita lagi pengen yang lain kecuali dari kencur, itu adalah kita coba jeruk bisa sama madu, tapi itu sekali-sekali aja, atau garam dan jeruk. Nah, itu bisa membunuh bakteri ketika kita lagi sakit tenggorokan atau batuk gitu. Tapi kalau untuk secara makanan kayak sebenarnya minyak itu tidak dianjurkan. Cuma kan karena kita Indonesia lebih mayoritas apapun makanan menggunakan minyak gitu loh. Makanya ada beberapa penyanyi itu makannya panggangan atau rebus-rebusan doang gitu. Tapi nggak juga, kalau mau bagus-bagus aja gitu. Ya, oke. Intinya kalau kalian mau yang simple ya kencur tadi itu bagus, bisa dibawa kemana-mana dan potong kecil-kecil, itu lebih worth it gitu loh. Semoga manfaat. Oke, ini soal nomor 3 atau pertanyaan nomor 3 kita akan jawab. Suamiku penyiar radio, kalau ngajari aku harus pakai suara perut atau diafragma. Apa betul? Makasih. Yap, betul banget. Karena diafragma itu adalah sebagai power atau generator yang penting untuk mengeluarkan suara kita. Sebenarnya bukan suara perut ya, tapi pernafasan perut, yaitu diafragma. Kalau kita tidak menggunakan diafragma, suara kita nggak terdengar
jelas, lantang gitu. Kalau kita nggak menggunakan diafragma juga, nyanyinya udah capek gitu. Makanya kalian kok rasa sesak gitu kan nyanyian baru satu lagu gitu kan. Nah, kenapa nyanyian nada tinggi bisa berpower, stabil? Itu karena menggunakan diafragma yang tepat dan benar. Jadi suara kita tuh lebih lantang, lebih bulat, lebih kuat, lebih oke gitu, dan nggak mudah capek seperti itu. Jadi gunakan diafragma. Oke guys, ini the last part nomor 4 untuk di episode ini ya. Kak, gimana cara dinamika yang baik untuk genre dangdut? Kadang rada sulit untuk melakukan dinamika karena bermain dengan cengkok. Cara yang pertama itu simple banget. Kalian coba dulu dinamikanya dulu, membedakan antara dinamik dan pengolahan atau pengaplikasian dari cengkoknya. Contoh misalnya lagu Terlena, masih terngiang, itu dinamik. Masih terngiang, tapi kalau cengkok di telingaku, itu adalah cengkok. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan dua-duanya? Simpelnya kalian harus mengetahui teknik dinamik tadi. Ada crescendo, ada descrescendo, ada beberapa konten saya membahas dinamik. Nah, itu dipahami dulu, nanti baru diaplikasikan. Dan kalau descrescendo itu kan dari suara keras ke pelan. Nah, simpelnya ketika kita sudah menggunakan cengkok, kalian coba ke bagian dinamiknya. Contoh, di telingaku. Nah, memelan. Bisik cintamu. Nah, itu dinamik termasuk gitu loh. Kalau nggak pakai dinamik, dia cengkok doang, itu akan flat bunyinya. Cintamu. Nah, itu nggak dinamik sama sekali. Nah, kalau sedangkan yang tadi kan dia melembut di ujungnya, nah itu menggunakan teknik descrescendo. Jadi bisa aja di mix sih sebenarnya. Mungkin nanti saya buka konten ini untuk membahas dinamik dan cengkok, ya kan. Semoga bermanfaat.